Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita masuk ke subtema 3. Setelah subtema 3 ini selesai, kita akan memasuki tema 7. Hari ini yang Pak Khalid sampaikan bagian pertama dulu, berisi muatan PKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan belajar kita pada hari ini. Istidadan, tangan diangkat, doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama adalah keragaman dalam beragama di Indonesia. Yang kedua, mendeklamasikan puisi. Loh Pak, apa itu Pak mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi maksudnya adalah membaca teks puisi tanpa melihat teks. Jadi sudah dalam keadaan hafal, disampaikan di depan khalayak umum atau teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud deklamasi puisi. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang keragaman, macam-macam jenis-jenisnya agama dan tempat ibadah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Keenam agama tersebut memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, hari raya yang berbeda-beda, dan ciri khas yang berbeda-beda. Itulah keragaman agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama kita akan belajar keragaman agama dan tempat ibadah. Dimulai dari agama Islam. Seperti yang kita ketahui, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Nah, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan yang di dalamnya biasanya ada perayaan hari besar, ada kajian agama, ada ceramah, ada anak belajar Al-Quran yang biasanya itu dilaksanakan di masjid. Ciri khas bangunan masjid biasanya ada kubahnya. Nah, ada kubah di bagian atap atasnya dan ada hiasan-hiasan kaligrafi. Itu adalah ciri khas masjid. Yang kedua, Katolik. Nah, Katolik ini tempat ibadahnya adalah gereja ya. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Nah, ciri khasnya bangunan gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Jadi, salib dan patungnya pasti itu ada di setiap gereja Katolik. Jadi yang mencirikan bangunan gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Yang ketiga, gereja Kristen. Nah, jadi gereja Kristen dan Katolik itu berbeda. Kalau gereja Kristen, ciri khasnya itu terletak pada salib yang disematkan pada bangunan, biasanya berbentuk palang tanpa adanya patung Yesus. Pura.
Yang berikutnya adalah pura. Pura ini adalah tempat ibadahnya agama Hindu. Pura ini tempat ibadah agama Hindu. Ciri khas dari pura ini, dia memiliki menara. Ya, ada menaranya dengan atap yang bersusun-susun tinggi yang menyerupai pagoda. Jadi kalau ada gambar bentuknya seperti menara, atapnya bersusun-susun tinggi, itu adalah pura. Yang berikutnya adalah wihara. Wihara ini adalah tempat ibadahnya agama Hindu. Disebut juga sebagai kuil. Jadi orang-orang Tionghoa atau orang-orang Buddhis itu biasanya kalau menyebut wihara itu juga kuil. Bentuk bangunannya itu seperti ciri khas bangunan-bangunan pada negeri Tiongkok atau Cina. Dan biasanya warnanya merah dan kuning. Dan bentuknya juga hampir sama dengan kelenteng. Nah, terakhir adalah kelenteng. Kelenteng ini adalah tempat ibadah agama Konghucu di Indonesia. Konghucu di Indonesia punya tempat ibadah namanya kelenteng. Kelenteng biasanya didominasi warna merah dan kuning. Keragaman agama dan tempat ibadah ini adalah hal yang kita temui. Nah, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama terjaga. Satu, tetap menghormati ya. Sikap menghormati ini harus kita tanamkan. Walaupun berbeda keyakinan, kita harus tetap menghormati teman yang misal sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Jangan sampai menyendirikan, mengkucilkan, atau tidak menemani teman-teman yang berbeda agama. Tetap kita bermain seperti biasa tanpa membedakan. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, tidak boleh memaksakan kepada agama orang lain. Hari besar keagamaan. Mungkin anak-anak sebagian besar sudah mengetahui Islam. Ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Muharram ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Isra Mi'raj. Nah, sedangkan Kristen ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Katolik hari rayanya hampir sama dengan Kristen. Hindu ada Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan. Pada saat hari raya Nyepi itu luar biasa. Luar biasanya apa? Seluruh di kota Bali ya, di Pulau Bali itu hening karena Nyepi, tidak ada beli lampu, tidak ada beli listrik yang menyala. Yang kelima Buddha, ada Waisak, Asada, dan Katina. Konghucu ada Imlek dan Cap Gomeh. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Anak-anak, pada hari raya masing-masing agama pasti punya tujuan atau maksud makna adanya hari raya tersebut. Contoh, pada agama Islam ada hari raya Idul Fitri. Ini merupakan puncak ketika seorang hamba sudah melaksanakan kewajiban berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sehingga akhirnya ada hari raya Idul Fitri yang maknanya adalah kembali ke fitrah atau kembali suci pada hari tersebut. Yang kedua, hari raya Natal. Ini ada pada Kristen dan Katolik. Tujuannya ini ternyata untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Jadi adanya Natal itu adalah untuk memperingati kelahiran Isa. Hari Raya Nyepi tujuannya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana alit
atau manusia, dan buana agung semesta untuk mensucikan. 4. Hari Raya Waisak. Tujuannya adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, terus kemudian Buddha, dan wafatnya Gautama. Terakhir Konghucu tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar masing-masing. Setiap perayaan hari besar memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Nah, intinya adalah menghargai, menghormati apabila ada teman orang lain yang sedang merayakan hari keagamaannya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah, masjid, sholat ya. Laki-laki wajib sholat di masjid. Nah, kemudian sholat Jumat, tarawih, tadarus, belajar Quran, dakwah, dan Idul Fitri, Idul Adha, perayaan dan sholat Id biasa di masjid. Gereja Katolik untuk ibadah misa, untuk Paskah, Natal, dan lain sebagainya. Gereja Kristen, acaranya hampir sama dengan yang Katolik tadi. Pura ibadah, puja setiap hari. Jadi di pura itu ada ibadah puja dan dilakukan setiap hari. Untuk mereka sembahyang, untuk ibadah-ibadah umat Hindu, kuningan, terus kemudian galungan dan nyepi. Kegiatan keagamaan yang berikutnya adalah wihara, di wihara atau wida, untuk perayaan Waisak, Katina, Asodo, dan Mago Pujo. Dan terakhir kelenteng. Ini juga digunakan tempat ibadah umat Konghucu. Ya, biasanya ada peringatan hari Tangecik, peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu. Yang berikutnya adalah mengenal deklamasi puisi. Deklamasi artinya adalah cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi dilakukan dengan menghafal. Demikian deklamasi kita lakukan dengan dinikmati oleh pendengar. Jadi deklamasi dilakukan dengan menghafal dan memahami isi puisi. Beberapa hal yang kita perhatikan saat berdeklamasi. 1. Lafal ya. Harus jelas ucap bunyi bahasanya. Contoh izin, diucapkan izin, jangan izin. Izin. Yang kedua, intonasi, naik turunnya pengucapan bahasa, kadang tinggi, kadang turun, kadang datar, sesuai dengan makna puisinya. Jeda, perhentian atau pemanggalan kalimat, jadi ada titik berhentinya, tidak terus dibaca, jadi ada jedanya. Yang keempat, ekspresi. Ketika membaca puisi harus ada ekspresi wajah agar pendengar bisa memahami perasaan pembaca puisi. Menggunakan tanda jeda ketika mendeklamasikan puisi ini perlu agar pesan isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Ya. Disebut jeda karena ada waktu untuk mengambil napas. Jadi waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Tanda jeda ada 3 macam. Yang pertama,
garis miring 1 seret. Tanda baca ini memiliki arti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda ini hampir sama dengan koma. Ya, seret berhenti sesaat mengambil nafas. Yang kedua, seret 2 garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti berhenti agak lama. Berhenti agak lama. Fungsi ini hampir sama dengan titik. Yang ketiga, seret garis miring 3. Tanda ini memiliki arti berhenti lama sekali atau mengakhiri puisi. Ya. Dengarkan puisi yang akan Pak Faris bacakan sesuai dengan tanda jedanya. Seret 1, seret 2, dan seret 3. Seret 1 sesaat, seret 2 agak lama, seret 3 untuk mengakhiri. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi ada 4 langkah. Yang pertama, kamu harus memahami isinya dulu. Yang kedua, kamu oret-oret, berikan tanda jeda yang sesuai. Setelah itu, kamu harus memperhatikan intonasinya, tinggi rendahnya, temponya, cepat lambatnya, iramanya, panjang pendek, dan pelafalan harus jelas dalam membaca puisi. Yang keempat, memperhatikan mimik wajah saat membaca puisi. Terakhir, ayo ingat kembali langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isinya, tanda jedanya, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Hal tersebut perlu kamu perhatikan agar pendengar mengerti dengan puisi yang kamu deklamasikan. Tugas mandiri hari ini adalah setelah kalian mendengarkan, membaca, mengamati materi dari Pak Kholis, ada berapakah agama yang diakui di Indonesia? Bagaimanakah sikap kita dengan keberagaman tersebut? Dan apa yang kalian pahami tentang deklamasi puisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.